Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf baru sempat bikin video penjelasan untuk materi eh, transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana perlakuan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Nah, kita tahu bahwa semakin berkembangnya perusahaan, jadi semakin berkembangnya usaha perusahaan, seringkali perusahaan itu membuka cabang atau agen. Ya. Salah satu tujuan utamanya itu adalah untuk memperluas dan meningkatkan penjualan atau untuk bisa lebih menjangkau ke konsumennya. Dan tujuan yang lainnya itu salah satunya adalah untuk meminimalisir biaya angkut. Ya, kalau nggak ada agennya atau nggak ada cabangnya di suatu daerah, sehingga harus dikirim dari kantor pusat, nah itu kan pasti biayanya besar ya per pengirimannya. Tapi kalau udah ada agen atau cabang, nah itu kan kantor pusat hanya tinggal ngedrop ke agen atau cabangnya itu. Nah, di dalam akuntansi itu sebetulnya ada perbedaan antara agen dan kantor cabang. Perbedaan utama adalah terletak pada otonomi yang diberikan kantor pusat terhadap mereka. Jadi agen ini memiliki otonomi yang sangat terbatas, yaitu hanya sekedar kegiatan distribusi dan pemasaran saja. Sedangkan cabang itu memiliki otonomi untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri. Jadi gampangannya kalau agen itu dia hanya sebagai distributor dan pemasaran. Jadi seringkali agen itu nggak ada nggak ada pembukuannya, nggak ada pencatatan akuntansinya. Nah, sedangkan cabang itu biasanya dia punya pembukuan atau punya kegiatan akuntansi gitu ya, karena dia memiliki otonomi untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri. Nah, ini lebih rinci dijabarkan perbedaan agen dan cabang. Agen penjual itu memperkenalkan barang dagangan, menerima pesanan, kemudian tidak menyimpan persediaan kecuali hanya untuk contoh, tidak mempunyai sistem akuntansi sendiri, tidak membuat pencatatan operasional, pencatatan dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan untuk cabang, dia mempunyai sistem akuntansi sendiri, beroperasi seperti kantor pusat. Kemudian untuk akuntansi untuk agen penjual. Nah, ini pencatatan akuntansi untuk agen penjual ini dilakukan menyangkut ikhtisar penerimaan dan pengeluaran dana kerja dan catatan penjualan kepada pelanggan. Dengan sistem impres, kantor pusat menulis selembar cek kepada agen penjual sebesar dana kerja. Jadi pencatatannya biasanya dana kerja agen penjual pada kas. Dan ini yang melakukan pencatatan adalah kantor pusat, bukan agennya. Agen penjual akan meminta pengisian kembali dana kerja jika dana sudah menipis, disertai laporan pengeluaran pos dan voucher yang dibayar. Nah, pada saat pengisian kembali dengan pengiriman cek kepada agen penjual ini, pada saat pengisian ini, pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat adalah beban atau perkiraan lainnya. Nah, ini sebesar laporan dari agen penjual ini. Nah, ini kan agen penjual melaporkan pengeluarannya apa saja. Nah, itu dicatat oleh kantor pusat, beban debit dan kasnya kredit. Pengisian kembali berdasarkan nominal yang sudah dikeluarkan. Karena kan metodenya impres ya, metode saldo tetap. Nah, ini sistem akuntansi untuk cabang. Sistem akuntansi kantor cabang dapat menetapkan dengan penyelenggaraan pencatatan cabang di kantor pusat
pencatatan cabang baik di cabang maupun di kantor pusat. Nah, jadi pencatatannya 2. Kemudian penyelenggaraan catatan cabang di kantor cabang sendiri. Nah, kalau misalnya pencatatan cabang di kantor pusat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu transaksi cabang dapat dicatat dalam buku harian kantor pusat dan buku besar atau seperangkat catatan yang terpisah. Jadi ada dibuatkan buku besar sendiri, buku besar pembantu gitu ya. Dapat diberikan oleh cabang dalam bentuk dokumen asli yang membuktikan transaksi cabang didukung oleh voucher asli. Pemusatan akuntansi di kantor pusat tepat dilakukan, terutama jika cabang mengemban fungsi sebagai agen penjual. Nah, jadi sebenarnya metode apa yang akan dipilih pencatatannya itu tergantung fungsi cabangnya. Kalau cabangnya itu hanya berfungsi sebagai agen penjual, maka pencatatan terpusat seperti ini lebih disarankan. Nah, ini pencatatannya 2 ya, di cabang dan di pusat. Cabang dapat menyelenggarakan catatan asli untuk semua transaksi sebagai salinan. Salinan buku pencatat asli ini dikirimkan ke kantor pusat, di mana data dibukukan kepada perkiraan cabang yang diselenggarakan tersendiri atau dibukukan dalam buku besar umum kantor pusat. Nah, ini kalau misalnya pencatatannya 2, di cabang maupun di pusat. Nah, kalau ini cabang melakukan pencatatan sendiri seperti halnya sebuah perusahaan sendiri. Ini contohnya ya. Ini yang contoh ini di mana cabang melakukan pencatatan sendiri, mempunyai sistem akuntansi sendiri. Pada 1 Januari 2014, PT Sentosa yang berkantor pusat di Jakarta mendirikan cabang di Bali. Transaksi yang terjadi di kantor cabang adalah sebagai berikut. Pertama, diterima kas dari kantor pusat. Kemudian transaksi kedua, beli peralatan tunai 15 juta. Transaksi ketiga, diterima barang dagangan dengan HPP 24 juta dari kantor pusat. Kemudian dibeli barang dari pemasok luar 6 juta tunai, dijual barang sebesar 45 juta tunai. Sekarang kita lihat bagaimana pencatatannya. Oh, ini masih ada beberapa transaksi lagi. Retur ya, dikembalikan barang yang diterima dari kantor pusat sebesar 1.500.000, kemudian ada pengeluaran untuk gaji, utilitas, sewa dan lain-lain. Kemudian dikirim cek sebesar 22.500 ke kantor pusat, gaji terutang akhir tahun dan penyusutan tahun berjalan. Kemudian persediaan cabang akhir tahun terdiri dari 1.500.000 yang dibeli dari pemasok luar dan 7.500.000 yang dibeli dari kantor pusat. Jurnalnya adalah, nah ini yang pertama, ini yang sebelah kiri ini adalah pembukuan oleh kantor pusat dan yang sebelah kanan pembukuan oleh kantor cabang. Yang pertama, ketika pusat mengirim dana atau transfer kas ke cabang, maka kantor pusat membuat ini jurnal seperti ini. RAK itu rekening antar kantor. Nah, ini. Kemudian ke nomor yang kedua, transaksi kedua itu kan beli peralatan, yang membeli kan cabang, maka kantor pusat nggak perlu ada pencatatan, yang mencatat hanya kantor cabang saja. Yang transaksi nomor 4 juga demikian, dan nomor 5, kalau nomor 4 ini kan karena belinya di pemasok luar ya, bukan di kantor pusat, sehingga di kantor pusat tidak ada pencatatan, yang mencatat hanya kantor cabang. Ini jurnalnya seperti ini sampai ke pengeluaran biaya-biaya. Lalu transaksi H, ini pengiriman cek ya ke kantor pusat. Kemudian jurnal penyesuaian, terakhir jurnal penutup. Nah, ini menghitung harga pokok penjualan. Diasumsikan persediaan awal pusat sekian,
pembelian sekian, persediaan akhir sekian. Ini ya kayaknya. Apa yang data ini data baru. Jadi di soal yang tadi belum ada. Yang tadi kan hanya ada data terkait dengan kantor cabang. Yang terkait dengan kantor pusat belum ada. Nah, ini baru disajikan data terkait dengan kantor pusat. Supaya kita bisa menghitung HPP-nya. Persediaan awal 1 Januari 2014 sebesar sekian, pembeliannya sekian. Terus kiriman ke cabang Bali, kredit ya. Kalau yang di sini dari kantor pusat berarti barangnya nambah. Barang tersedia untuk dijual sebesar sekian, persediaan akhirnya sekian. Ketemulah harga pokok penjualannya sekian untuk kantor pusat dan 19.500 untuk kantor cabang. Pencatatan kantor pusat dan cabang dapat digabungkan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca percobaan dan pendekatan laporan keuangan. Ini kalau penggabungan kertas kerja pendekatan laporan keuangan. Nah, ini ada, makanya tadi kan ada RAK ya, rekening antar kantor. Nah, itu gunanya adalah untuk melakukan jurnal eliminasi seperti ini. Nah, ini yang dieliminasi adalah laba cabang dan apa ini ya? Modal. Ya, laba atau modal dari kantor pusat. Ini untuk penggabungan kertas kerja dengan pendekatan laporan keuangan. Nah, ini neraca akhirnya laporan keuangan gabungannya menjadi seperti ini. Kalau ini menggunakan pendekatan neraca percobaan. Memang kalau pembukuannya satu-satu, jadi ketika cabang dan pusat itu melakukan pembukuan sendiri-sendiri, itu di akhir periode harus membuat laporan keuangan gabungan. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan gabungan itu harus dilakukan eliminasi atau harus dibuat jurnal eliminasi. Nah, untuk bagaimana caranya membuat jurnal eliminasi itu sebetulnya akan dibahas lebih lanjut di bab penggabungan usaha. Itu kayaknya masuk AKL 2. Ya, jadi ya nggak apa-apa kita belajar dikit-dikit di sini. Supaya nanti kalau sudah AKL 2 sudah paham gitu ya. Nah, ini baik menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laporan keuangan gabungan, saya pikir ininya harus sama. Oke, baik, itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa teman-teman pelajari di referensi atau modul yang sudah saya bagikan. Berikutnya kita lanjut dengan latihan soal. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.